Shalom, salam sejahtera, salam santun, salam kenal, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang mau mak tanggapin ya, komentarnya dari Roni Wardianto. Apa peranmu misal melihat di tempat Yesus hendak disalibkan? 1. Bantu penyaliban. 2. Menyelamatkan Yesus dari penyaliban. 3. Pura-pura nggak tahu, nggak kenal. Oke, thank you ya bro. Biar bagaimanapun kan harus digunakan hak jawabnya tuh, daripada kamu menunggu-nunggu. Ya 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 ya. Nah, saya mau kasih tahu kamu dulu biar kamu itu cerdas. Semua kalimat pertanyaan yang bersifat andai, misal, jika, itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, kecuali pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam ranah soal matematika. Karena kalau soal matematika itu jawabannya ilmu pasti. Contoh, andaikan, misalkan, jika ibu pergi dari rumah pukul 10 pagi, mampir 30 menit ke pasar, kemudian menjemput adik 45 menit, pukul berapakah ibu tiba di rumah? Nah, itu pertanyaan menggunakan kata-kata andai, jika, misal. Dan jawabannya itu pasti, karena matematika adalah ilmu pasti. Tinggal ditambah aja itu, pukul 10 tambah 30 tambah 45, maka tiba jam sekian. Itu yang pertama, supaya kamu cerdas. Di luar itu, di luar matematika, di luar ilmu pasti, pertanyaan-pertanyaan misal, andai, jika tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya tidak bersifat mutlak atau tidak pasti. Saya kasih lagi contoh biar kamu cerdas dengan menggunakan kata-kata misal seperti yang kamu buat. Misalkan kamu itu bakpao berisi daging babi, bolehkah saya berikan kepada anjing? Nah, jawabannya variatif. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang jangan, ada yang kasih separoh, ada yang bilang mahal, segala macam. Karena penggunaan kata-kata misal, andai, jika itu tidak membutuhkan kemutlakan selain soal matematika yang merupakan ilmu pasti. Jadi cerdas dikit ya teman-teman. Nah, tapi it's okay lah ya, kembali kepada si andai-andai, si misal-misal ini tadi. Nah, 1, 2, 3 itu enggak ada yang perlu dipilih. Kenapa? Karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang salah tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang salah jikalau dipaksakan untuk jawab, jawabannya pun pasti salah. Tetapi saya akan menceritakan satu kebenaran yang hakiki, yang berdasarkan kitab suci dan sejarah, tidak bisa kamu bantah. Perkara kamu terima atau tidak, perkara kamu suka atau tidak, perkara kamu percaya atau tidak, itu perkara kamu. Bukan perkara saya, apalagi perkara dunia. Satu-satunya kitab suci yang tidak dibuat berdasarkan dongeng, mitos, legenda, apalagi halusinasi, imajinasi, fantasi manusia, itu cuman Alkitab. Kejadian sampai Wahyu itu isinya jelas berpadanan dengan sejarah. Jadi kalau kita itu mau membuktikan kebenaran sebuah kitab suci, semuanya ditutup. Barometernya hanya sejarah atau data historis. Apakah betul tercantum dalam sejarah, terbukti dalam karya-karya peninggalan atau tidak? Karena narasi tanpa histori itu adalah fiksi. Tetapi apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus itu merupakan sejarah. Tidak bisa dibungkam. Sampai kapanpun tetap akan digaungkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah yang bisa nuzul ke dunia menjadi benda hidup atau manusia. Karena di luar sana ada Allah yang bisa nuzul ke dunia tapi jadi benda mati, jadi buku atau kitab. Itu sih ya yang setahu saya dengar. Nah, ketika Yesus Kristus satu-satunya Allah semesta alam yang nuzul ke dunia menjadi manusia, berkedudukan sebagai penguasa, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, maka seluruh kehidupannya, kejadiannya, agendanya, pengajarannya, perjalanannya yang sudah dinubuatkan pasti akan digenapi. Ketika Nabi Yesaya 53 tercatat atau Mazmur 22 Daud yang menulis akan ada nubuatan tentang cara matinya Yesus Kristus, perkara kamu ada di sana atau tidak ada, perkara tentara Romawi ada atau tidak ada, semua itu tetap akan digenapi. Jadi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berjasa atas karya agung Kristus di atas kayu salib. Tidak ada. Karena dia adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Dia bisa melakukan dengan kuasa yang ada dalam dirinya tanpa bantuan kamu secuil pun. Itu ya.
Tidak ada satupun yang bisa intervensi, dan Allah jikalau melakukan agendanya, rencananya, kerjanya, dia tidak butuh permisi kamu. Dia tidak butuh konfirmasi dulu dari manusia. No, itu membuktikan bahwa dia sebenarnya adalah Allah yang sejati. Jadi kembali kepada pertanyaanmu yang misal, silahkan kamu simpulkan sendiri. Misalkan kamu bakpao berisi daging babi, bolehkah saya berikan kepada anjing? Silahkan kamu jawab sendiri, oke? Salam santun, salam takjim, salam hormat, salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Yesus Kristus Allah semesta alam, Tuhan di atas segala Tuhan, mengampuni, mengasihi, memberkati, dan merahmati kita semua dengan kasih kemurahannya yang ajaib. Amin. Shalom.